Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi ya untuk membahas soal-soal yang mungkin ada kesulitan di sekolah ataupun misalnya tugas gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya kira-kira malam hari ini? Boleh? Saya Kak, Oke, Wina silahkan. saya mau Soalnya boleh di-share di sini, di chat atau di bawah ya di apa namanya di WhatsApp ya. Silakan. misalkan saya nggak ada soalnya gimana Kak? Soalnya saya masih di luar. Oh, maksudnya soalnya gimana? Bingungnya, saya mau nanya tadi, saya masih bingung tentang hybrid tuh Kak yang rasionya, terus geometnya, nemuin F1-nya itu Kak. Oh, oke. Baik, kalau gitu kita lihat ya. Ini tentang biologi berarti ya. Iya Kak. Bisa. Jadi ini tentang persilangan ya. Oke, kita coba lihat. Hmm, Sebentar. Whiteboard ya, seperti biasa. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, jadi pada saat kita melakukan persilangan, itu pasti akan ada sifat apa sifat dari suatu organisme yang akan di- dibahas gitu ya. Misal, misal kita mau menyilangkan antara apa namanya bunga ya, bunga sepatu gitu, bunga bunga sepatu warna merah. Nah, ini pasti kodenya adalah M besar, M besar. Ini artinya adalah homozigot ya, homozigot. Kenapa? Homozigot itu kenapa? Karena di sini hurufnya M besar dua-duanya. Ya, kalau bunga merah heterozigot, bahkan tulisnya M besar M kecil, ini adalah heterozigot. Gitu. Heterozigot. Ya, nah jadi merah ini kita misalkan dengan M. Ya, nah kalau kalau homozigot artinya ini adalah kedua ini dominan, gitu ya. Kode M-nya itu dominan dua-duanya. Tapi kalau heterozigot berarti satu yang dominan, satu yang resesif gitu ya. Nah, ini dominan, dominan, ini resesif. Resesif. Gitu ya. Jadi ini adalah satu sifat yang kita perhatikan. Kemudian yang dominan ini akan muncul ya, muncul sebagai warna pada bunga. Gitu. Bisa dipahami ya, Wina ya. Oke. Bisa, Kak. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita akan menyilangkan bunga merah ini dengan bunga putih. Nah, dengan bunga putih punya pigmen warna merah di dalam gennya gitu ya. Sehingga kita tulisnya itu bukan PP, bukan PP gitu ya, tapi MM. M kecil, M kecil. Jadi dua-duanya resesif ya. Kenapa dua-duanya resesif? Karena tadi kalau ada kalau ada unsur M kecil, maka yang terlihat yang dominannya adalah M besar. Ya, jadi ini pasti homozigot. Itu. Oke. Nah, ini bunga merah ini akan kita silangkan dengan putih. Misal kita sudah tahu merahnya itu adalah homozigot. Oke.
Misal ya, nanti kita lihat untuk yang kasus heterozigot. Bunga merah homozigot itu kita buat tabel. Nah, tabel kita akan menyilangkan bunga merah homozigot dengan bunga putih heterozigot. Yang ini merah homozigot, zigot, yang ini putih heterozigot ya, putih homozigot. Oke, maka kita akan menyilangkan, maka ini artinya adalah M besar M kecil, yang ini M besar M kecil, ini adalah M besar M kecil, ini adalah M besar M kecil. Nah, menurut tadi di atas ya, coba lihat nih. Tuh. Oke. M besar M kecil itu artinya apa? Warna apa bunganya? M besar M kecil ini? Ayo, apa yo? Ini semuanya akan berwarna merah. Berapa persen? 100%. Ya. Jadi nanti kalau kita silangkan, maka keturunannya akan 100% warna merah, tapi apa ini? Heterozigot, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau menggambarkan yang merah heterozigot. Merah heterozigot, berarti kodenya adalah, oh ini ya. Nah, supaya bisa membandingkan ya. Nah, ya ini merah heterozigot itu adalah M besar M kecil dengan putih. Ya kan tadi yang putih kayak gini apa namanya kodenya. Maka di sini kita lihat hasil persilangannya adalah M besar M kecil, M kecil M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Berarti berapa persen yang merah dari sini coba? Berapa persen? Ada berapa bunga yang merah di antara 4 ini? Ayo. Coba tadi ingat, merah itu kodenya apa tadi? M besar atau M besar M kecil. Nah, ini yang merah itu berarti di sini apa? Yang mana yang merah coba? Yang merah yang mana? Ayo. M besar M kecil. M besar M kecil ada berapa di sini? Ada 2 dari 4 Ada kan? 2, 2 Kak. dari 4 itu berapa persen? 2 dari 4 itu berapa persen? 50%. Ya, berarti ini 50%. Ini merah. Yang putih adalah berapa? Merah dan putih itu 2 dari 4 juga ya. Yang M kecil ini adalah 50%. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Nah, oke, ini contoh lain ya, kasus apa kalau di manusia ada kasus golongan darah. Kayak sudah dipelajari belum tentang golongan darah di sekolah? Belum.
Belum. Nih, Belum, golongan. Kak. Tapi kamu udah tahu belum golongan darahnya? Coba golongan darah atau golongan darah ayah ibu. Ayah kamu golongan darahnya apa? B. B. Nah, golongan darahnya B. Ibunya? O. Oh, oke. B. Nah, kemudian kamu anaknya warna golongan darahnya apa? B. B ya. Kita B. lihat benar nggak nih? Ya. Nah, golongan darah B itu artinya dia punya kode IB IB. Nah, ini namanya homozigot atau heterozigot? Ini homozigot atau heterozigot? IB ini homozigot atau heterozigot? Sama, kalau sama homozigot heterozigot tadi. Nih, sama MM. M besar M besar. Homozigot ya. Ini homozigot. Zigot. Kalau heterozigotnya adalah IB, IO. Nah, ini adalah heterozigot. Oke. Nah, kalau O kira-kira kodenya apa? Ada yang tahu tidak? Kalau O itu artinya kode alelnya apa? Heterodigot. IO ya. Nah, jadi nggak ada pilihan. Berarti ini adalah homozigot, hanya homozigot ya. Homozigot. Mm-mm. Nah, homozigot berarti kita akan menyilangkan atau mengawinkan ya ibu dengan ayah. Nih, kamu nanti harus tahu di rumah kamu jangan-jangan apa namanya salah golongan darahnya ya. Nanti harus dicek lagi nih. Berarti ini adalah ayahnya IB kalau homozigot ya, terus ibunya IO. Nah, berarti ini apa? Persilangannya adalah IBIO, IBIO, dan IBIO. Berarti gimana tuh keturunannya? Keturunannya adalah, berarti ini adalah 100% golongan darah apa? Golongan darah apa ini? Kalau kodenya IBI 0 atau IBIO? B ya. Nah, kalau ayahnya adalah B homozigot ya, gitu. Homozigot itu artinya gennya sama ini ya. Karena gen itu memang selalu dipasangkan ya. Nah, sekarang kita mau lihat di keluarganya tadi siapa tadi tuh yang bilang ayahnya B dan ibunya O. Ada tidak anak yang selain B? Enggak. Nggak ada, berarti semuanya golongan darahnya B ya? Ya. Tidak. Hah? Ya. Betul ya, semua anaknya golongan darah B berarti betul ayahnya itu adalah golongan darah B yang homozigot. Gitu. Ibunya adalah golongan darah O, sehingga semua anaknya adalah B. Nah, golongan darah B anaknya lihat, homozigot atau heterozigot? Nih anaknya itu kan ini nih kodenya tuh. Berarti golongan darah B-nya adalah homozigot atau heterozigot? Heterozigot, ya. Nah, jadi nanti
Kalau misalnya si anaknya ini menikah, kemudian apa namanya nanti punya anak, maka gen gen B dan O-nya ini ada di anaknya, ya. Tuh. Nah, sekarang misal si sama tadi ya IB INO ini kan heterozigot nih. Kita mau lihat anaknya seperti apa kalau menikah dengan ibu atau ya menikah dengan ibu yang golongan darah O. Kita lihat. Kira-kira gimana? Kamu udah bisa prediksi belum? Ada IB dan I0 ya. Kemudian I0, I0, I0. Berarti nanti anaknya akan golongan darah B. Ya ini kan golongan darah B kan? Ini juga B. Nah, kemudian ini adalah golongan darah O. Tuh. Berarti ini artinya apa? Ada 50% kemungkinan anaknya nanti golongan darah B dan 50% golongan darah O. Nah, gitu. Nanti kamu bisa cek sendiri ya di keluarga masing-masing itu nggak golongan darahnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami ya Ya. apa yang nanya? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua gen yang kita perhatikan? Ya, ada dua gen yang kita perhatikan gimana? Oke, misal kita punya ayam misalnya ya. Ayam itu ciri-cirinya gimana sih? Misal ada ayam bulu hitam ya dengan apa? Bulu hitam dengan misalnya ada berjengger ya. Nah, berarti ini adalah kodenya apa? HH berjengger JJ. Nah, ada juga yang bulunya coklat. Coklat ditambah misalnya jenggernya tidak berjengger ya, tidak berjengger. Misalnya ini bulu coklat itu H kecil, H kecil, J kecil, J kecil. Nah, ini berarti nanti kita harus buat apa namanya persilangannya, gitu kan? Berarti ini ada sebentar. Seperti ini ya. Oke, sorry potong ya. Sorry kepotong. Tadi udah sampai mana ya? Ayam berjengger.
Ya, tar. Nah, jadi kalau kita silangkan tadi ya, oke, maka nanti kita dapatkan seperti ini. Ini adalah HJ. Jadi kan tadi kalau satu kan misalnya H itu maka H-nya disimpan di sini satu ya. Itu J-nya juga sama tuh. Kemudian di sini adalah H kecil, J kecil, H kecil, J kecil. Maka kita kawinkan ya. Maka semuanya adalah bulu hitam berjengger heterozigot ya. J, nah nulisnya gitu. Tuh ya. Oke, nah jadi 100% hitam jengger heterozigot ya. Jadi ini H, J, J. Nah, jadi berapapun anaknya pasti semua kayak gini, gitu ya. Oke, nah sekarang ini disebut F1, artinya apa? Keturunan pertama. Oke, keturunan pertama. Keturunan pertama. Oke, nah sekarang anak-anaknya ini dikawinkan lagi dengan yang sama seperti ini, gitu ya. Jadi kita kawinkan lagi hitam berjengger yang heterozigot ini dikawinkan dengan sama hitam berjengger seperti ini. Nah, maka kita buat lagi. Kemungkinannya ada berapa? Coba kita lihat ya. Berarti ada yang hitam jengger, ada hitam jengger gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinannya. Bisa hitam tidak berjengger atau tidak coklat tidak berjengger. Tuh ada 4. Kemudian kita tulis lagi. Sama ya, karena kan ininya sama. Kodenya sama. Nah, maka kita tuliskan hasilnya. J besar, J kecil. Nah, kamu tulislah ini ya hasilnya. Kayak gitu terus saya semua ya. Ini sampai kayak gini. Banyak. Kita lengkapi ya. Sebentar. Nah, kamu nanti coba lihat. Ada berapa yang hitam memiliki jengger. Oke. Mana yang coklat memiliki jengger. Kemudian ada yang hitam tidak tanpa jengger. Ada yang coklat tanpa jengger. Nah, coba kalau kita lengkapi ini ada berapa yang hitam jengger? Coba kamu cek. Ada berapa kotak yang hitam? Tulis aja kotaknya dulu ya. Nanti per 16 gitu ya. Coba.
Kira-kira ada berapa? Nih, coba yang hitam jengger kita kasih warna biru yang mana? Ini ya. Sorry, kita kasih warna merah juga kelihatan. Merah. Nih. Oke, yang mana? Hitam berjengger nih. Ini ya. Ini ya hitam berjengger. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini kan yang hitam, yang H-nya besar dan J besar gitu kan ya. Ini, ini. Dah, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dari 16 ya. Betul, ada lagi nggak yang kelewat atau yang salah? Oke, sekarang yang coklat berjengger saya kasih warna hijau. Nih, ini coklat jengger ya. Ini juga. Dua, oke. 2 dari 16. Karena coklat itu resesif dia. Tuh, coklat itu kan tadi coklat itu resesif ya. Gitu. Kemudian sekarang hitam ada jenggernya berapa? Hitam tapi tanpa jengger ada berapa? Hitam tanpa jengger ini ya. Kasih warna biru. 1, 2, hitam tanpa jengger 3 ya. 3 dari 16. Dan coklat dengan jengger ada berapa? Ini 2 ya. 2 per 16. Nah, kamu tinggal kasih persennya ini berapa? Kamu hitung ya. Ini 1/8 kan ya. Berarti ini tinggal kali 100 aja. Kali 100, kali 100%. Kali 100%, berapa tuh? Kamu tinggal hitung. Berapa tuh ini? Udah dapat belum? Lima 56,25. 56,25. Ini 2 per 16. 12,5%. Ini juga 12,5%. Ini berapa? 3 per 16 itu berapa? 18,75%. Tuh. Itu ya. Jadi ini adalah hasil persilangan di keturunan kedua. Jadi turunan keduanya jadi beragam. Itu ya. Ini baru 2 sifat. Coba, manusia itu punya berapa sifat? Kromosom manusia itu adalah 32. Ya.
32 sifat berarti yang dibawa. Kamu kayak gimana tuh buat ininya ya? Buat apa diagramnya? Itu kekuasaan yang maha kuasa ya. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing membuat tabel seperti ini tiba-tiba lahir dengan berbagai macam. Makanya di dunia ini apa namanya ya bentuk fisik manusia itu kan adalah hasil penerjemahan dari ini kan. Ini yang kiri ini namanya adalah genotip gitu kan. Ini genotip ya. Kode-kode ini kan kode gen. Jadi genotype gitu ya, tipe gennya. Kalau ini phenotype. Gitu. Jadi apa? Yang muncul misalnya tadi kodenya H besar, J besar, J besar itu hitam dan ada jenggernya ayamnya. Ternyata ada juga keturunan yang seperti ini. Nanti kalau kamu misalnya di soal ya, kalau misalnya nanti mengawinkan kode ini dengan yang lain, misalnya tetap dengan yang ibunya misalnya yang resesif semua. Nah, maka kamu tinggal gambarkan ininya berbeda lagi nanti bentuknya. Makanya ini harus dipahami, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah paham Ya. tadi? Oke, siap. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya lagi? Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Oke, coba soalnya disampaikan aja. Tadi ada yang minta pembagian aljabar ya. Silakan nanti kita bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya ya, masih sekitar 15 menit lagi. Yuk, silakan. Ditunggu contoh soalnya di grup boleh, di chat Zoom-nya juga silakan. Oke. Nah, itu kan ada beberapa nomor yang kamu bingung nomor berapa. Nomor 8, nomor 9, itu kan ada macam. Oke, nomor 9 ya. Baik. Kita coba bahas nomor 9. Oke. Nah, nomor 9 itu kita diminta untuk mengkuadratkan sebetulnya ya. Jadi kita akan menyelesaikan soal yang nomor 9. Oke, sebentar. Kita bersihkan dulu layarnya ya. Nah, jadi pertanyaan nomor 9 itu adalah jabarkan. Berarti kalau diminta dijabarkan berarti maksudnya dipanjangin dong gitu ya. Supaya kelihatan maksudnya apa. Oke? Nah, nomor 9 itu soalnya seperti ini. Saya coba copy ya. Sebentar. Nah, ini. Kayak gitu soalnya. Mana belum muncul soalnya. Nah, ini ya. Tuh. Dan kelihatan ya. Bentuk X kurang 1 per X dikuadratkan dapat dijabarkan menjadi. Oke. Nah, kita lihat di sini. X dikurang 1 per X dikuadratkan ya. Nah, kita ingat lagi. Misalnya kita punya 5 kuadrat. Itu artinya apa? 5 kuadrat itu artinya apa? Nah, kita coba 5 kali 5, Kak. 5 kali 5 ya. Nah, bentuk ini juga sama. Kalau X kurang 1 per X dikuadratkan artinya apa? Dikalikan, Dikalikan Kak. dengan sesamanya ya. Iya. X kurang sebentar. Loading lagi nih. Kita ini agak kurang stabil di sini karena hujan ya, sinyalnya. Nah, oke. Di sini berarti kita lihat X kurang 1 per X dikuadratkan itu artinya
X kurang 1 per X ya, dikalikan dengan X dikurang 1 per X. Nah, ini artinya. Oke, kalau perkalian seperti ini, Nathan udah bisa belum? Satu, satu, belum bisa, Kak. Nah, coba. Ini X dikali X artinya apa? X kuadrat, Kak. X kuadrat, oke. Nah, ini sekarang dilanjutkan. X dikali minus 1 per X. Ditambah X dikali minus 1 per X. Nah, ini berapa? Nanti kita hitung ya. Kemudian lagi. Nah, ini minus 1 per X kali X. Ya. Minus 1 per X. Aduh, kenapa nih? Whiteboard-nya sebentar. Kayaknya whiteboard-nya yang belum berubah deh, Kang. Nah, ini udah belum? Di aku masih belum, di adik-adik gimana yang lainnya? Yang lainnya bisa mengikuti kayaknya. Oke, aman, Kang. Kalau Oke, 1 per X minus 1 per X. Oh, kok berubah lagi? Dikali X ya. Nah, sekarang minus 1 per X minus 1 per X dikali minus 1 per X. Nah, kan gitu caranya ya. Oke, berarti ini X kuadrat. Nah, X dikali minus 1 per X itu berapa? Dua dikali minus 1 per 2. Nah, kan X-nya kita ganti aja 2. Jadi berapa hasilnya? Ayo, ini berapa? 2 dikali minus 1/2. Berapa hasilnya? Masih ingat ini hasilnya berapa? Nah, ini kan tinggal dihilangkan aja ya, dicoret gitu ya. Kita tukar. Ini tuh 2 per 2 dikali min 1. 2 per 2 hasilnya 1 ya. Berarti hasilnya min 1. Nah, ini juga sama. X dikali minus X itu artinya minus 1 ya. Jadi ini minus 1. Oke. Ini minus 1 per X kali X juga sama minus 1. Nah, ditambah min kali min berapa ini? Min dikali minus. Jadi plus ya. Kemudian 1 per X dikali 1 per X berapa? 1 per X kuadrat. Jadi Kuadrat. hasilnya adalah X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Kita urutkan ya. Kemudian dikurang 2. Gitu. Bisa ya? Menjabarkan ini jadi bentuk panjang seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Mapan udah bisa, ini udah paham? Sudah, Kak. Udah, oke ya. Nah, jadi itu apa namanya bisa dicoba lagi latihan soalnya. Jadi kalau ada kuadrat itu artinya ya dikalikan 2 kali. Kalau pangkatnya 3 gimana? Kalau pangkatnya 3 artinya misal Dikalikan gini, 3 kali. dikalikan 3 kali, misalnya X kurang 1 aja ya, pangkat 3. Kenapa ya? Kok ini whiteboard-nya error gitu? Sorry ya, agak gangguan ini. Nah, X kurang 1 pangkat 3. Artinya dikalikan 3 kali betul ya. X kurang 1, X kurang 1, X kurang 1. Nah, ini berapa hasilnya? Udah tahu belum? Ini berapa hasilnya?
X kali X kuadrat. X kali min 1 min X, gitu kan? Minus 1 kali X, min X juga, min 1 kali min 1 plus 1 kali X kurang 1. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ini X kuadrat, min 2X, plus 1 gitu. Ini kali X kurang 1. Kayak gitu. Kemudian kita kalikan sekali lagi, X kuadrat kali X berapa? X pangkat 3, Pangkat 3. min 2X kali X, min 2X kuadrat. Kemudian 1 kali X plus X ya. Gitu. Nah, ini baru yang X-nya aja. Sekarang min 1-nya. Nih, saya ganti merah biar jelas ya. Nah, ini X kuadrat kali X. Udah ya tadi ya. Sorry. Yang ini nih, nah ke sini. X kuadrat kali min 1, min X kuadrat, min 2X kali min 1 plus 2X, plus 1 min 1 min 1. Nah, ini udah selesai semua. Jadi kamu tetap kalikan satu-satu ya. Berarti ini hasilnya adalah X pangkat 3, min 2X kuadrat, dikurangi X kuadrat, jadi berapa min? 3X kuadrat, plus X plus 2X plus 3X min 1. Nah, ini hasilnya. Kalau pangkat 4 gimana ya? Tinggal ini dikalikan lagi aja ya. Nah, dikalikan lagi aja dengan X min 1. Gitu ya. Ini jadi nanti X min 1 pangkat 4. Gitu ya. Kayak gitu. Atau boleh juga X min 1 pangkat 4 itu, misalnya kamu nanti capek ya, itu tinggal X min 1 pangkat 4 itu adalah X min 1 kuadrat dikali X min 1 kuadrat. Gitu ya. Tadi ini ada, tinggal kamu kalikan aja. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Kak. Oke, udah jelas ya? Dah. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan malam ini ya. Kecuali masih ada yang mau bertanya, silahkan. Ada? Atau sudah cukup? Sudah. Oke, sudah cukup ya. Baik, Kak Evi ada yang mau disampaikan? Belum ada, Kang. Nanti mungkin Oke, next belum ada kalau ya. ya kalau di awal aja. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada petang hari ini. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih, Kang. Selamat Malam. malam. Terima kasih, Kak. Malam, adik.